Salam, puji Tuhan. Sore ini kita kembali bersama-sama dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Baik, kita mau buka langsung Daniel pasal 3, Bapak Ibu. Daniel pasal 3. Kita akan meneruskan belajar kita hari ini, meneruskan belajar kita dari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana pondasi iman kita itu kokoh, ya. Ilustrasinya adalah orang yang membangun rumah, betul ya. Kekokohan rumah itu teruji kalau ada apa? Hujan, badai, banjir, atau gempa. Kalau nggak ada banjir, kalau nggak ada badai, nggak ada gempa, mau dasarnya pasir, mau dasarnya batu, tetap aman, ya kan? Tapi iman yang kokoh, bangunan yang kokoh, itu teruji kalau ada gangguan, ya kan? Kalau ada angin besar, ada puting beliung, ada banjir, ada gempa. Kalau nggak ada semua itu, dasarnya apapun nggak ketahuan, ya kan? Nggak kelihatan pondasinya kokoh atau tidak, ya kan? Tapi ujiannya ketika ada gangguan, ada badai, ada gempa. Dan kita belajar minggu lalu bagaimana memiliki iman yang kuat itu, pondasi yang kuat itu. Kita belajar dari Zakeus. Ada usaha. Jadi iman yang kokoh, iman yang kuat, pondasi yang kuat tidak datang dengan sendiri, ya kan? Jadi kita duduk diam di rumah, imannya kokoh, nggak akan terjadi. Harus ada usaha, harus ada kerja keras seperti yang dilakukan oleh Zakeus. Dan pondasi yang kuat itu kemudian kita melihat dari Zakeus, ada perubahan hidupnya, ada relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sebelumnya ketemu dengan Tuhan Yesus, dia pemungut cukai, dia mengambil pajak tinggi-tinggi. Tapi setelah ketemu dengan Yesus, ada perubahan hidup luar biasa, ya kan? Yang kemudian dihormati oleh tetangga-tetangganya. Jadi pondasi yang kuat itu bukan hanya kita rajin ke gereja, tapi ada orang-orang yang terdampak oleh pondasi yang kuat itu. Nah, sore ini kita mau melanjutkan belajar kita dari Daniel pasal 3. Ini satu contoh lagi Bapak Ibu, bagaimana dalam Alkitab kita diberi contoh yang hebat sekali. Dan menariknya Daniel pasal 3 ini disebut sebagai pusat dari seluruh kitab Daniel. Ya, nama kitabnya memang Daniel, tapi kalau kita membaca di pasal 3 itu nama Daniel sama sekali tidak disebut. Karena menurut para penafsir, Daniel ini mempersembahkan satu pasal ini untuk teman-temannya, untuk Sadrak, Mesak, Abednego. Dan ini menjadi pusatnya. Dan kalau kita lihat tulisan ya, Daniel itu ditulis dua macam tulisan. Jadi Aram dengan Ibrani. Aram itu seperti bahasa Inggris hari ini. Jadi bahasanya apa? Internasional pada waktu itu. Jadi supaya semua orang membaca kisah Sadrak, Mesak, Abednego seluruh dunia. Dan kebetulan ini cerita di Babel. Babel pada waktu itu penguasa, ya, negara adikuasa seperti Amerika. Amerika sekarang adikuasa atau enggak ya? Katanya enggak bisa bayar hutang sekarang katanya gitu. Resesi luar biasa. Jadi udah enggak adikuasa sebenarnya Amerika ini. Jadi Babel pada waktu itu negara hebat sekali dan menjadi pusat semuanya. Mari kita lihat Daniel pasal 3. Saya akan membaca, mungkin lompat-lompat ya Bapak Ibu nanti memperhatikan Daniel pasal 3. Saya bacakan ayat 1 dulu.
dengan judul Perapian yang Menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Jadi kalau kita membaca pasal 2 kemudian ke pasal 3 itu nampaknya ceritanya bersambung begitu ya Bapak Ibu. Tapi ada jarak yang cukup lama antara pasal 2 dengan pasal 3, yaitu 16 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu baca, mundur sedikit diklik ya, kalau Alkitab elektronik itu dipencet atas itu klik mundur ke pasal 2, Bapak Ibu lihat di pasal 1, pasal 2 ayat 1 itu pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, itu di pasal 2. Nah di pasal 3 itu kira-kira tahun 18, jadi tahun ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Artinya 16 tahun selisih pasal 2 ke pasal 3. Karena kalau kita membaca ya di akhir pasal 2 itu Nebukadnezar memberi hadiah, reward kepada Daniel, kemudian juga kepada Sadrak, Mesak, Abednego menjadi penguasa. Ya, Daniel tetap di istana membantu Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, Abednego itu di wilayah-wilayah kekuasaan Nebukadnezar. Nah, ketika mereka menjadi pemerintah, ya, pemda begitu, pemerintah daerah, mungkin gubernur atau bupati begitu, Sadrak, Mesak, Abednego, ada sesuatu. Ya, jadi Nebukadnezar mengumpulkan semua orang setelah Nebukadnezar membuat patung emas dan dewa begitu ya, dikumpulkan semua istilahnya bahasa sekarang ya, pemerintahan lah, yang penguasa-penguasa daerah itu dikumpulkan untuk prosesi kira-kira menyembah patung emas dan dewa Babel itu. Singkatnya ya, kita coba lihat turun ke bawah Bapak Ibu. Ayat 8 saya mulai baca. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Orang Kasdim itu kalau kita lihat di pasal 2 itu seperti ahli nujum, ya, peramal, ahli tafsir, ahli mimpi begitulah. Itu orang Kasdim, ya. Berkatalah mereka, ya, orang Kasdim itu kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ayat 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego memang dia tidak sujud menyembah dewa Babel dan menyembah patung emas buatan Nebukadnezar. Ya, dengan konsekuensi memang di bawahnya Bapak Ibu kita lihat mereka dipanggil khusus oleh Nebukadnezar karena mendapat pengaduan itu. Kemudian Sadrak, Mesak, Abednego dipanggil, benarkah demikian? Ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang nih ya, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling dan seterusnya, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Ini tawaran lagi, ya, tawaran ulang kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Sekarang mau nggak? Ini di depan raja. Tadi kamu nggak nyembah pas di lapangan, kira-kira begitu. Sekarang mau nggak? Tawaran ulang.
Nah kalau nggak mau, kamu apa? Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa, karena Nebukadnezar itu kan percayanya politeis ya, dewa-dewa begitu. Jadi dia nggak kenal Tuhan. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Jadi Nebukadnezar yakin bahwa kamu nggak akan selamat gitu. Ya. Berikutnya, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego, saya mau singkat saja ya. Panjang kan kalau ngulang-ngulang Sadrak, Mesak, Abednego. SMA kira-kira begitu ya. SMA ini tidak bergemik. Ditawarin orang, enggak. Kalau tuanku menjebloskan aku ke dapur perapian yang menyala-nyala itu, jika Tuhan menolong aku, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, tetap haleluya, puji Tuhan. Jadi SMA ini tetap, aku nggak mau menyembah dewa Babel, aku nggak mau menyembah patung emas buatan Tuhanku itu, yang tingginya 27-30 meter, lebarnya 3 meteran itu patung emas. Nggak mau. Aku tetap percaya kepada Yahweh Tuhan. Dan betul Bapak Ibu ya, ceritanya dibawa itu kemudian oke, kalau begitu ya, mereka diborgol ya, diikat tangannya, kemudian panggil orang-orang kuatnya Babel, dibawa ke dapur perapian itu. Jadi kayak tungku besar gitu, kayak pembakaran batu bata begitu ya, bawa ke sana. Dan karena marah luar biasa Nebukadnezar, panasnya ditambahi berapa? 7 kali lipat. Panasnya luar biasa. Kalau orang Jawa, panas si pol gitu ya, panas sekali. Dibawalah mereka sampai yang bawa itu Al-Gojo itu apa? Terbakar. Jadi yang menggotong itu ya, yang dorong-dorong atau menggotong Sadrak, Mesak, Abednego itu kebakar sendiri. Mereka masuk SMA itu, Sadrak, Mesak, Abednego masuk. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka tidak terbakar. Betul ya? Bukan hanya tidak terbakar, tapi orang-orang lihat, Nebukadnezar lihat, loh, tadi kan yang masuk 3 orang, tapi Nebukadnezar lihat apa? Ada berapa? Ada 4. Lah itu siapa? Luar biasa. Dan akhirnya ya Nebukadnezar tanya, dan mereka keluar, siapa itu? Orang keempat itu adalah yang malaikat, ya perwakilan Tuhan lah kira-kira, yang menyelamatkan SMA. Jadi penasaran Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, Abednego itu orang Kristen macam apa? Orang Yahudi macam apa? Mereka adalah, ya, kalau kita lihat di pasal 1, memang ini bukan orang biasa ya, yang mereka mendapat pendidikan yang baik ketika masih di kampung halaman. Karena ini kan bukan di kampung halaman, di Babel.
Jadi mereka ini anak-anak bangsawan, ya. Makanya dipilih, kalau Bapak Ibu lihat di pasal 1, orang-orang pilihan yang dididik, di training khusus untuk bekerja di istana. Ya, dengan Daniel. Diawali dengan masalah makanan, ya kan. Kalau mau baik, sehat semua, makanannya khusus sesuai menu kerajaan. Tetapi Daniel dan 3 temannya ini, SMA ini, tidak mau. Aku buat menu sendiri, karena aku makan makanan kerajaan itu najis, haram. Ya, diizinkan, dan akhirnya terbukti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego kondisi badannya lebih baik, lebih fit, six pack gitu. Berapa? Six pack atau badannya bagus sekali, pemuda yang bagus sekali, perawakannya dan kecerdasannya tambah baik juga. Itu awalnya, bahwa mereka memang mendapat karunia itu. Tapi yang saya ajak kita belajar yang pertama, Bapak Ibu, kita lihat ke bawah ya, ke ayat 28. Setelah Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari dapur api yang menyala-nyala itu, Nebukadnezar kagum, ya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah, luar biasa ini ya, bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Luar biasa. Nebukadnezar mengakui Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Karena peristiwa SMA tidak kebakar, tidak jadi abu, maka Nebukadnezar mengagumi Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan lucu ya, siapapun orang nggak boleh menghina Allahnya mereka. Kalau ada yang menghina, menganggap mereka kafir, ya gitu kira-kira, akan dipenggal-penggal malah. Luar biasa. Tapi Bapak Ibu jangan menganggap ini sebagai Nebukadnezar akhirnya betul-betul mempercayai Yahweh. Ini hanya di mulut. Mengagumi memang ya, karena di pasal 2 dia pernah melakukan itu. Mengagumi Allahnya Daniel, yang memberi hikmat kepada Daniel, yang diminta. Jadi pada waktu itu di pasal 2 itu kan ceritanya para ahli mimpi, silakan menafsir mimpi saya, tapi mimpinya itu tidak diberitahukan. Jadi orang-orang Kasdim tadi yang menuduh Sadrak, Mesak, Abednego juga bingung, piye carane menafsirkan mimpi, tapi mimpinya tidak dikasih tahu. Dan raja bilang, kalau nggak ada yang bisa menyebutkan mimpi saya apa dan menafsirkan mimpi saya, semua akan saya bunuh. Ya, akhirnya itu terdengar kepada Daniel, ya kan? Waduh, bahaya. Termasuk dia berarti harus mati juga kalau nggak ada yang tahu mimpinya raja dan menafsirkannya. Akhirnya Daniel bicara kepada asistennya Nebukadnezar, tolong kasih tahu kepada raja, beri waktu, saya berdoa dulu. Akhirnya beberapa waktu kemudian asistennya Nebukadnezar bawa Daniel ketemu dengan raja.
Daniel betul Bapak Ibu menyebutkan mimpinya Nebukadnezar dan memberitahu artinya. Luar biasa. Kalau kita semua kalau ada teman cerita pasti langsung bisa menafsirkan kan? Iya kan? Aku kemarin mimpi ini loh. Wah, itu tandanya kamu akan begini. Aku kemarin mimpi digigit ular. Wah, semua bisa menafsirkan beda-beda artinya. Tapi Daniel ini tidak diberitahu mimpinya apa, tapi harus menyebutkan mimpinya apa, ya kan? Dan sekaligus mengartikan mimpinya apa. Daniel betul tahu itu. Begini mimpinya raja dan artinya seperti ini. Itu sebenarnya tanda-tanda keruntuhan kerajaan Babel mimpinya Nebukadnezar. Waktu itu Nebukadnezar di pasal 2 mengakui Allahnya Daniel. Gak ada Allah yang seperti Allahnya Daniel. Tahu mimpi orang, ya kan? Dan mengartikan. Dan di pasal 3 dia ulang lagi. Kagum mengakui Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi ini bukan dia mengakui dengan iman ya akhirnya percaya kepada Yahweh, tidak. Hanya di mulut saja. Tapi oke Bapak Ibu, itu yang pertama kita pelajari. Iman yang kuat yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego itu memberi dampak ya kepada atasannya, kepada penguasa di sana pada waktu itu. Dengan komitmen seperti itu, nggak boleh lagi bangsa manapun dengan bahasa apapun mengejek Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau ada yang mengejek, mati. Semoga di Indonesia akan begitu ya, ada undang-undang nggak boleh saling mengkafirkan. Yang ketahuan mengkafirkan bukan hanya masuk penjara, tapi hukuman mati. Ya, Nebukadnezar melakukan itu. Yang pertama kita pelajari dari imannya Sadrak, Mesak, Abednego itu memberi dampak luar biasa. Bukan hanya itu, kalau untuk Sadrak, Mesak dan Abednego-nya dia kemudian kalau Bapak Ibu lihat di ayat 30 mereka ya diberi kedudukan lebih tinggi. Kalau sebelumnya mungkin bupati, gubernur, mereka diangkat jadi menteri. Ya, luar biasa. Itu dampak dari iman yang kokoh. Sekali lagi Bapak Ibu, iman yang kokoh itu kalau menghadapi ujian seperti ini. Jangan nyebut imanku kokoh kalau nggak ngalami apa-apa. Jangankan angin kencang, angin sepoi-sepoi aja geledak. Digoda sedikit saja keok. Ya kan? Orang-orang Kristen macam mana? Yang dikit-dikit mutung, kira-kira begitu ya. Yang dikit-dikit meninggalkan gereja, dikit-dikit meninggalkan Tuhan. Nanti sembuh lagi, balik lagi. Itu bukan orang Kristen yang punya iman yang kokoh. Sekali lagi, orang yang imannya kokoh, apapun situasinya, dia tetap kokoh. Mau hujan, badai, banjir, bangunannya tetap berdiri. Jadi iman harus kokoh seperti itu. Kalau ada pilihan-pilihan yang sulit, tetap pilih Yesus. Itu ujian. Iman yang kokoh, iman yang kuat, kira-kira seperti apa? Situasinya mungkin sama saja Bapak Ibu. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel mengalami situasi-situasi yang tidak mudah karena mereka tinggal di kerajaan saya pakai kafir. Susah sekali. Dia penyembah Yahweh tapi diperhadapkan dengan makanan, minuman, penyembahan-penyembahan berhala seperti ini puncaknya. Menyembah patung emas, menyembah dewa Baal. Enggak. Aku lebih baik mati daripada menyembah patung emas. Harusnya orang-orang Kristen seperti itu hari ini.
Mungkin dewa-dewa hari ini beda ya. Tadi mungkin contoh-contoh kecil dewa-dewa kita hari ini hal sepele mungkin, tapi itu yang mengganggu iman kita, yang mengalihkan iman kita kepada Tuhan. Jadi kalau mau memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang kokoh, yang kuat, tidak kompromi, sekecil apapun, itu ujiannya. Jadi bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kokoh, yang kuat, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Lebih baik mati dibanding harus menyembah patung emas. Lebih baik jadi abu dibanding menyembah patung emas. Itu harusnya iman Kristen kita hari ini. Yang kedua yang kita mau pelajari Bapak Ibu, pertanyaan saya, ya, saya selalu bertanya begitu kalau ada orang-orang yang imannya kokoh. Saya bertanya kepada Alkitab ini, orang tuanya Sadrak, Mesak, Abednego ini kira-kira ngajar mereka seperti apa? Orang tuanya Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ngajarnya seperti apa ya? Sampai mereka punya iman yang kuat seperti itu. Yang pilihannya mati dibanding menyembah dewa, menyembah patung emas. Orang tuanya ngajar seperti apa? Tiap hari, tiap malam diajarin apa anak-anak ini? Sampai punya iman seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, sekolah minggunya ngajar seperti apa ya? Kakak-kakak pembina di remaja, pemuda ngajarnya kayak apa ini? Sampai punya Sadrak, Mesak, Abednego yang rela mati seperti itu. Kalau dia sekolah PAUD, PAUD Kristennya kayak apa ini? Sampai punya iman yang kuat seperti itu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, bagaimana orang tuanya? Kesehariannya seperti apa? Sampai Sadrak, Mesak, Abednego punya iman yang kuat. Lebih baik mati dibanding menyembah dewa, menyembah Allah lain. Kurikulumnya bagaimana itu? Di keluarga, di sekolah minggu, di remaja, di gereja. Kurikulumnya seperti apa? Ngajarnya gimana? Pasti kakak-kakak pembinanya hebat-hebat. Dan pasti kan, iman seperti itu tidak terjadi 24 jam saja. Tiba-tiba kuat, nggak bisa. Kalau kaitannya pondasi kemarin apa? Itu perlu proses gali dalam. Untuk bangunan berapa kemarin Pak Iqbal? Kalau puluhan meter itu harus pondasinya berapa meter? Kalau pencakar langit berarti harus lebih dalam lagi pondasinya. Betul? Kalau imannya berani mati begitu, berarti ngajarnya nggak sembarangan dong. Iya kan? Orang tuanya pasti ngajar sungguh-sungguh kan? Nggak baca Alkitab seminggu sekali, ya kan? Tidak diajarin berdoa, tidak ada persekutuan doa di rumahnya. Nggak akan terjadi. Ya kalau kita ngalami hari ini karena baik-baik saja, karena nggak ada badai, nggak ada gempa, bangunan yang sederhana dengan pondasi pasir pun semuanya kuat, ya kan? Karena nggak ada gangguan sama sekali. Tapi kalau ada gangguan, kita lihat. Ya saya senang ya beberapa Bapak Ibu ada yang berlatar belakang Islam dengan tantangan ketika menjadi Kristen. Ya, itu pengalaman kekristenan yang luar biasa menurut saya. Dan saya nggak tahu kita adik-adik yang masih remaja punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan apa yang kemudian menjadi kuat imannya. Kalau nggak ada pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, tinggal tunggu waktu. Mas, Rabio, aku Kristen. Alah mas, agama apa doa itu?
Oh masa? Iya, ayolah. Rapilah mereka dengan cara di sana. Sederhana. Dan saya menemukan banyak yang seperti itu. Ya Kristen, tapi tiba-tiba kok orang sing lamar sih konco-konco pemuda gereja. Di desa-desa sekitaran wilayahnya Bu Wiwi ini, saya pernah mendampingi mahasiswa penelitian cek tuh. Karena saya lihat kasus banyak sekali anak-anak muda nikah beda agama. Saya suruh, ya waktu itu saya mempertajam saja, cek gerejanya khotbahnya apa aja sih? Gerejanya ngajar seperti apa sih? Kok anak-anak mudanya gampang sekali pindah agama? Satu yang ditemukan, gereja nggak pernah ngajar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Itu penting. Kalau gereja ngajarnya agama sama saja, banyak jalan ke Roma, ya itu tadi, nikah beda agama. Itu contoh Bapak Ibu. Jadi kalau ada gangguan seperti itu, lihat imannya seperti apa. Jadi yang kedua yang kita pelajari sore ini Bapak Ibu, mari kita bangun. Mulai dari keluarga kita, unit terkecil dari gereja ini, ya kan? Keluarga, bagaimana mendidik sampai anak saya nanti punya iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego, yang pilihannya mati dibanding harus menyembah Allah lain. Pilihannya mati dibanding harus pindah agama. Di kaum pria kemarin saya berbagi dari Yosua. Yosua bilang, kalau kalian menyembah Allah lain, aku dan keluargaku akan tetap menyembah Tuhan Allah. Komitmen luar biasa. Dan kami diskusi kemarin, saya juga menyampaikan harapan saya. Saya berharap kekristenan yang dari nenek saya, ibu saya, kekristenan itu tidak berhenti di saya, atau tidak hanya berhenti kepada anak saya. Saya berharap anak saya itu mati jadi Kristen, tetap Kristen. Dan saya berharap cucu saya juga Kristen, percaya Yesus. Buyut saya berdoa mereka juga tetap percaya Yesus. Jadi kekristenan tidak berhenti di saya, kekristenan tidak berhenti di anak saya. Itu yang diharapkan oleh Yosua pada waktu itu. Karena lihat orang Israel suka bolak-balik begitu, Yosua khawatir. Diberi tantangan, silakan pilih hari ini. Sekarang kamu udah punya tanah, punya kota, udah enak semua. Sekarang pilih, tetap menyembah Tuhan atau menyembah Allah-Allah lain. Silakan pilih. Tapi saya dan keluarga saya akan menyembah Tuhan Allah. Jadi mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua melatih diri, membangun sebisa mungkin, sekeras mungkin, mendidik anak-anak kita, generasi-generasi kita.